Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan ilmu negara. Pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pengertian negara dan teori-teori yang memberi dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari negara. Di sini ada beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengertian negara. Yang pertama itu pendapat Roger Hasseltau. Beliau menyatakan bahwa negara adalah alat agensi atau wewenang atau otoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi di sini ada suatu lembaga ataupun badan di dalam suatu negara itu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang ada di dalam masyarakat. Kita masuk kepada yang selanjutnya, itu pendapat Harold Zaleski menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Di sini Harold menyatakan bahwa ada perbedaan antara pejabat negara dengan individu. Ada wewenang-wewenang khusus yang diberikan kepada pejabat negara ataupun aparat-aparat yang ada di dalam negara, dan itu dibedakan dari individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Jadi di sini negara hadir untuk memberikan batasan-batasan melalui peraturan-peraturan yang bersifat memaksa tadi. Karena tidak semua keinginan-keinginan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita lanjut kepada pendapat Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi maksud dari pengertian negara yang dikemukakan oleh Max Weber ini adalah, yang pertama itu negara adalah suatu masyarakat. Kita persamakan dengan negara merupakan suatu lembaga. Jadi masyarakat itu sama dengan lembaga pada masa sekarang yang mempunyai monopoli, artinya adalah mempunyai wewenang dalam penggunaan kekerasan fisik. Kekerasan fisik tentunya bisa dilakukan oleh suatu lembaga negara berkaitan dengan penggalian informasi-informasi jika seseorang itu tidak memberikan informasi secara kooperatif. Pada era modern ini, kekerasan fisik yang secara sah itu lebih digunakan kepada upaya terakhir jika penggalian informasi-informasi atau penyelesaian suatu persoalan di negara tersebut tidak diikuti atau tidak diberikan secara kooperatif oleh pelakunya. Kita lanjut kepada pendapat Robert M. McIver. Di sini beliau berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Di sini Robert M. McIver lebih memberikan pengertian yang lebih detail, yang mana negara itu adalah asosiasi atau badan ataupun lembaga. Di sini negara itu menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat yang berdasarkan sistem hukum. Jadi di sini sudah diutarakan berkaitan dengan undang-undang dasar ataupun konstitusi dan undang-undang turunan yang merupakan sistem dari undang-undang dasar di suatu negara dan diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Jadi ada jelas di sini ada pemerintahannya, yaitu baik itu kalau pada era modern ini adalah pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang terakhir, asosiasi atau lembaga tersebut diberi kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan yang ada di dalam suatu negara tersebut. Nah, berkaitan dengan kekuasaan negara yang bersifat memaksa ini tentunya dituangkan dalam konstitusi ataupun undang-undang turunan yang ada di dalam sistem hukum di suatu negara tersebut. Baiklah, kita masuk kepada pengertian yang kelima, yaitu disampaikan oleh Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial. Jadi negara itu ada
daerahnya atau ada batas-batas teritorialnya yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat. Kita contohkan di negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini ada rakyat dan ada pejabat yang memerintah dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui pengawasan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Jadi Miriam Budiarjo menyatakan pengertian negara yang sangat lengkap di sini karena di sini ada batas negara, ada rakyat, ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat-pejabatnya dan harus ditaati melalui pengawasan dan monopoli dari kekuasaan yang sah. Jadi suatu negara itu memiliki kekuasaan yang sah, yang mana kekuasaan itu diakui oleh negara-negara lain baik secara de facto maupun de jure. Selanjutnya kita masuk kepada teori-teori yang memberikan dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara. Di sini ada beberapa teori atau 3 teori secara garis besar berkaitan dengan dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara. Yang pertama adalah teori teokrasi, yang mana dibagi dalam 2 bentuk, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah teori kekuasaan. Sini juga dibagi atas 2, yaitu fisik dan ekonomis. Dan yang ketiga adalah teori yuridis. Di sini ada 3 bagian juga berkaitan dengan teori yuridis ini, yaitu yang pertama yaitu patriarkal, patrimonial, dan perjanjian. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan teori-teori yang memberikan dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara. Yang pertama yaitu teori teokrasi, yang mana dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah teori teokrasi yang langsung. Istilah langsung ini menunjukkan bahwa yang berkuasa di dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Ini dapat kita contohkan, Tuhan berkuasa berdasarkan kitab suci yang diturunkan atau kitab suci yang dipercaya oleh suatu negara atau suatu masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Teori teokrasi langsung ini berpendapat bahwa negara yang ada di dunia ini lahir karena adanya kehendak Tuhan. Jadi negara itu tidak akan lahir jika tidak ada kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, pada contohnya di sini adalah pada kerajaan Tibet. Pada masa dahulu, kerajaan Tibet itu yang memerintah pada masa itu adalah langsung dari Tuhan melalui kitab suci. Kita lanjut kepada teori yang kedua dari teori teokrasi, yang mana teori teokrasi tidak langsung. Teori ini disebut tidak langsung karena bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan negara. Jadi di sini lebih ditekankan pada perwakilan dari Tuhan untuk memerintahkan negara. Misalkan di dalam kitab suci ada perintah-perintah yang dicantumkan. Dalam sejarah, anggapan ini timbul pada sekumpulan manusia yang merupakan partai konvensional atau agama di negeri Belanda. Di sini mereka berpendapat bahwa pada Raja Belanda serta rakyatnya diletakkan suatu tugas suci oleh Tuhan. Tugas suci ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik itu mengatur ketertiban, mensejahterakan rakyat, dan yang lain-lainnya. Baiklah, kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori kekuasaan fisik. Yang mana di sini ada 2 pendapat atau ajaran yang disampaikan oleh Hobbes dan Machiavelli. Yang pertama itu menurut Hobbes pada intinya adalah untuk menjadi seorang raja adalah orang yang fisiknya kuat, yang melebihi dari yang lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Jadi menurutnya yang kuatlah yang harus berkuasa di dalam suatu negara. Dapat kita contohkan di sini adalah Hobbes menyatakan dalam bukunya yang berjudul Leviathan, terdapat 2 adagium yang disampaikan di sini adalah Homo homini lupus. Jadi manusia itu sebagai serigala terhadap manusia lain. Maksudnya di sini adalah manusia itu adalah musuh terhadap manusia lainnya. Jadi untuk yang berkuasa itu adalah orang yang terkuat di antara manusia-manusia yang ada di dalam suatu masyarakat. Dan adagium yang selanjutnya adalah Bellium omnium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Ini juga menunjukkan kekuatan, siapa yang kuat dialah yang menguasai. Ini dalam bentuk fisik. Jika kita bawakan kepada negara modern sekarang, ini juga bisa dimasukkan. Jadi
siapa yang memiliki pengaruh, maka dia yang akan menguasai. Itu jika kita bawakan pada negara yang modern sekarang, karena bentuk perlawanan fisik atau kekuatan fisik pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Kita masuk kepada ajaran yang dikemukakan oleh Machiavelli, bahwa Machiavelli juga mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Hobbes. Dalam bukunya yang berjudul Il Principe, di sini ia mengajarkan kepada raja bagaimanakah caranya memerintah dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, untuk mencapai tujuannya, para raja harus menyelenggarakan pemerintahan tentang real political, yaitu dapat menggunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Ini dapat kita contohkan, itu kekuatan fisik juga masuk di dalamnya. Jadi di sini Machiavelli juga berpendapat sama dengan Hobbes, bahwa pada ajarannya di sini sama-sama membenarkan kekuatan negara itu didasarkan alat kekuatan fisik. Baiklah, kita masuk kepada yang kedua dari teori kekuasaan, yaitu teori kekuasaan ekonomi. Di sini Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Sini Marx menekankan di sini, kalau kita contohkan pada negara yang sekarang atau negara yang berkembang pada saat ini, adalah adanya bentuk oposisi dan bentuk yang berkuasa. Kalau kita bawakan atau kita contohkan pada negara sekarang, tentunya ini sangat berbeda sekali, karena untuk menyampaikan pendapat ataupun untuk melawan oposisi itu ada caranya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh suatu pihak ataupun suatu lembaga. Kalau menyalahi aturan, maka negara mempunyai kekuasaan untuk menertibkan dan membasmi hal tersebut. Berbeda dengan hal yang disampaikan Marx ini, jadi di sini belum ada ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh golongan lain tersebut. Nah, bagaimana jika kekuasaan ekonomi ini kita hubungkan dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam teori politik modern? Dalam teori politik modern ini, hukum atau negara itu harus didasarkan pada persamaan, kemerdekaan, ataupun keadilan. Tapi bagi negara yang menganut teori kekuasaan ekonomi ini, hanya menjadikan hal-hal tersebut, yaitu persamaan, kemerdekaan, ataupun keadilan, itu hanya sebagai kedok. Karena pada intinya, orang yang menganut teori kekuasaan atau negara yang menganut teori kekuasaan ekonomi ini lebih mementingkan dirinya sendiri, walaupun dibungkus atas dasar persamaan, kemerdekaan, dan keadilan tersebut. Baiklah, kita masuk kepada teori yang ketiga, yaitu teori yuridis. Di sini juga ada 3 bagiannya. Yang pertama itu adalah teori patriarkal. Teori ini berdasarkan hukum keluarga zaman dahulu, yang mana pada saat itu belum ada negara, masyarakatnya masih sangat sederhana. Nah, bagaimana teori ini dapat melahirkan atau mendirikan suatu negara? Jadi, di dalam suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga, di sana menentukan atau memilih seorang pimpinan di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, pimpinan ataupun masyarakat tersebut melakukan invasi ataupun penaklukan ataupun penjajahan ke masyarakat lain. Nah, jika menang ataupun masyarakat itu menang, berhasil menguasai masyarakat lain itu, maka masyarakat itu harus tunduk kepada masyarakat yang menguasai ini. Dan begitu seterusnya, perluasan-perluasan ataupun penjajahan-penjajahan yang dilakukan kepada masyarakat lain itu berkembang dan membentuk suatu negara. Hal ini biasanya atau pada umumnya membentuk suatu negara yang sifatnya dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya kita masuk kepada teori patrimonial. Patrimonial sendiri itu berasal dari istilah patrimonium, yang artinya adalah hak milik. Sebagai contoh di sini, misalkan ada suatu kerajaan menaklukkan suatu daerah, dan daerah tersebut atau pimpinan daerah tersebut telah menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang menaklukkan ini, maka daerah itu sudah menjadi hak milik dari raja yang menaklukkan tersebut. Dengan sendirinya, semua penduduk yang ada di daerah tersebut harus tunduk kepadanya, walaupun ada sebagian besar penduduk yang belum mengetahui dari kekalahan atau penaklukan suatu daerah atau suatu kerajaan tersebut. Disinilah akan terbentuk negara. Selanjutnya kita masuk kepada teori yang terakhir, yaitu teori perjanjian.
Teori-teori perjanjian ini dikemukakan oleh 3 tokoh yang terkemuka, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Jadi di sini ada persamaan dan perbedaan dari pendapat dari ketiga tokoh terkemuka ini. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu menurut Thomas Hobbes. Jadi, menurut Thomas Hobbes, manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Oleh karena itu, lalu diadakan perjanjian masyarakat, dan dalam perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri dan raja tidak diikutsertakan. Jika kita kaitkan berdasarkan sejarah, berdasarkan pendapat Thomas Hobbes ini peristiwanya tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi. Tapi di sini Hobbes sudah membentuk suatu konstruksi. Secara teori saja dapat kita pahami bahwa jika ada satu orang yang lebih kuat dan melakukan invasi, maka orang yang tidak kuat atau tidak memiliki kekuatan ini juga akan terganggu haknya. Jadi di sini harus ada suatu perjanjian atau aturan-aturan yang mengatur antara orang yang lemah dengan orang yang kuat. Sehingga secara terus-menerus dan berkembang, aturan-aturan tersebut akan membentuk suatu negara. Kita masuk kepada pendapat John Locke. Menurut John Locke, antara raja dengan rakyat mengadakan perjanjian, dan karena perjanjian itu maka raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Jadi teori yang berkaitan dengan kekuasaan negara ini lebih demokratis. Jatuhnya lebih demokratis karena di sini ada keterlibatan rakyat, bagaimana seorang raja itu memerintah dan bisa sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, dengan demikian, dengan adanya perjanjian dengan rakyat dan raja, maka raja itu dibatasi berdasarkan konstitusi ataupun berdasarkan peraturan yang disepakati tersebut. Nah, menurut John Locke, di dalam perjanjian tersebut antara masyarakat dan rakyat ada dua bentuk perjanjian atau dua bentuk paktum. Yaitu yang pertama, perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan atau kolektivitas antar individu. Dan yang kedua adalah perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dan raja. Jadi di sini lebih demokratis antara kekuasaan dan masyarakatnya. Baiklah, kita masuk kepada paham yang disampaikan oleh Rousseau. Ini merupakan kebalikan dari paham yang disampaikan oleh Thomas Hobbes. Jadi berdasarkan dua macam paktum itu, yang mana paktum pertama adalah perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan atau kolektivitas antar individu. Yang kedua, perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dan raja. Jadi di sini Hobbes menyatakan bahwa menurut Hobbes, Pactum Uniones itu ditelaah oleh Pactum Subjectiones. Maka menurut Rousseau sebaliknya, yaitu Pactum Subjectiones yang ditelaah oleh Pactum Uniones. Oleh karena itu, akibat dari ajarannya adalah kedaulatan rakyat dan rakyat tidak pernah menyerahkan kepada raja. Bahkan kalau ada raja yang memerintah, raja itu hanya sebagai mandataris daripada rakyat. Jadi menurut paham Rousseau ini, rakyatlah yang berkuasa dari suatu kerajaan atau dari suatu negara, yang mana berbeda dengan pendapat Thomas Hobbes. Thomas Hobbes bahwa rajalah yang berkuasa atas rakyat. Demikian pembahasan pada perkuliahan ini. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan pada pertemuan ini, yaitu berkaitan dengan pengertian negara dan teori-teori yang memberi dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara. Semoga kita selalu dalam keberkahan ilmu dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.